Halo semuanya guys, kembali lagi bersama aku Yuda di Sinom, sibuk ngobrolin movie. Ya, review kita hari ini adalah lumayan kesel ya sebetulnya ya untuk film yang satu ini ya. Dan harus aku akuin ya, aku nyesel banget klik dan nonton film ini. Jadi yang film ini katanya film misteri pembunuhan, tapi malah kayak mockbuster. Ya ini dia, Brazen. Expect to die that night. She had no enemies that she knew of. Her life was pretty unremarkable. And then it hit her. What if she had a secret life? For some, the secret is a lot darker and a lot more dangerous. Kenapa memilih nonton film ini ya? Karena aku penasaran aja sih sebetulnya. Aku itu termasuk orang yang sering nonton film misteri pembunuhan di Netflix. Netflix itu selalu memberikan rekomendasi atas dasar genre film yang sering kita tonton kan. Nah, Brazen ini kecocokannya itu 95% bro. Udah ditonton ternyata ya ampun, jelek banget. Sinopsisnya di sini tuh ya bercerita tentang Grace yang diperankan oleh Alyssa Milano. Di sini dia itu seorang penulis terkenal yang baru saja menyelesaikan tur peluncuran novel pembunuhannya. Setelah acara turnya selesai, Grace mengunjungi adiknya Kathleen yang di sini diperankan oleh Emily Ullerup untuk memberikan support buat persidangan hak asuh anak Kathleen dengan mantan suaminya. Sebelum persidangan, Kathleen ditemukan terbunuh di rumahnya tanpa sepengetahuan Grace. Terus ada detektif Ed yang diperankan oleh Sam Pitts mencoba membantu Grace untuk menemukan siapa pelaku pembunuhan itu. Ya kan, ringkasan ceritanya kan normal aja ya, dan plot cerita di sini yang dimainkan ya selayaknya film-film pembunuhan lainnya gitu. Cuma di sini aku kenapa ya nggak ngerasain ketegangan saat nonton film ini ya. Cuma butuh 15 menitan lah ya, semua karakter di sini tuh muncul tanpa pendalaman yang jelas. Ya udah, dan pembawaan film ini di sini tuh juga tidak misterius banget ya. Kenapa nggak misterius? Karena penyelesaiannya tuh yang dilakukan, terutama penelusuran si detektif dan kawan-kawan ini kurang apa ya? Nggak ada feel-nya aja, kurang detail. Apalagi di sini Grace itu maksa banget ya buat ikut investigasi, ikut timnya si detektif Ed ini bro. Atas dasar dia cuma sebagai keluarga korban dan seringnya dia melakukan ilustrasi pembunuhan untuk novelnya. Ya ampun, masa cuma alasan itu sih buat ikut penelusuran pembunuhan dari si adiknya ini ya. Kan Anda itu kan tetap warga sipil, Grace ini kan tetap warga sipil kan ya. Akses Grace ini tuh terbatas gitu loh. Ujuk-ujuk lagi dia cuma melemparkan opini ke kaptennya gitu, sok-sokan profiling si pelaku, kayaknya dia itu begini deh, kayaknya dia itu begini deh. Udah diterima aja gitu. Aduh, udahlah parah bro, terlalu singkat gitu loh penjelasannya itu, nggak mendalam. Kalau mau dibandingkan dengan cerita yang sama itu ada di film Clickbait. Suaminya kan jadi korban, istri dan keluarganya itu ikut investigasi tapi kan terpisah gitu loh, nggak bareng sama polisi. Dan keluarganya itu cuma nekan polisi aja untuk kasusnya ini cepat diusut. Nah, dan itu lebih dapet sih, tidak terlibat langsung dalam ikut investigasi polisi. Jadi kesannya lumayan masuk akal lah. Brazen ini terlalu murah aja sih untuk dianggap sebagai film misteri pembunuhan. Apalagi pelakunya di sini tuh selalu membunuh orang dengan profesi yang sama. Jadi penyelesaiannya itu ya untuk menjebak pelaku kan jadi gampang ditebak loh ya. Aku sih lebih memilih ya film ini tuh genrenya itu drama daripada thriller, karena kedekatan sebagai pasangan dari Ed dan Grace ini lebih banyak dan lebih dapet chemistry-nya loh. Karena Alyssa Milano ini kan spesialis pemain serial TV ya, kalau kalian tahu ya spesialis pemain-pemain sinetron lah. Jadi aku paham sih, memang sengaja Brazen ini pembawaannya seperti itu ya. Dan itu didukung juga dengan sinematografinya dari film ini yang secara angle, pengambilan gambarnya, tone warnanya, setup tempat dan lingkungan, acting dari pemain pendukungnya juga biasa aja gitu. Dialognya itu pun juga gamblang ya. Jadi untuk Brazen ini ya, aku kasih nilai 5. Film ini tuh menurutku ya lebih cocok dibuat untuk pengantar tidur ya. Kayak aku gini ya, misalnya nggak bisa tidur, terus mau lihat apa ya biar cepet ngantuk. Ya udah, terus aku tinggal
Klik Netflix, pilih, udah ketemu film ini. Udah aku klik, cukup lihat filmnya sekitar ya 15 menitan awal, 20 menitan awal. Udahlah, pasti kamu ngantuk deh. Meskipun kamu bangun lagi lihat endingnya, kamu masih tetap bisa ngikutin ceritanya gitu. Beneran deh. Brazen tuh sempat jadi film dengan jumlah penayangan terbanyak tuh. Ngalahin Don't Look Up, Red Notice di 54 negara atau berapa negara gitu lah ya kalau nggak salah. Kan anjay kan ya. Itu sih mungkin kayak maksudku tadi ya. Jadi orang tuh nonton buat sebagai pengantar tidur mereka gitu agar cepet ngantuk. Lalu filmnya ditinggal dan nyala terus, akhirnya dapet ya jam penayangan. So itu tadi review aku dari film ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah like, share, dan subscribe. Ingat, kerja memang nomor 1, tapi nonton film itu yang utama. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Dadah. Right?